pangku depan, guys. Apalagi anaknya udah agak gede ya, itu di pangku depan sama pacar bundanya. Ini ya. Saya sangat mengenal anak saya. Nah, dalam video tersebut kalian belum menikah, setuju? Kumpul kebo jangan-jangan nih. Kelakuan bobrok. Kalau memangnya si Sergio ini udah tanda kutip bangga dan senang dipanggil papa atau dedi, nikahin dong emaknya. Jangan dipakai mulu. Jangan dipakai kerja mulu maksudnya gitu. Menurut gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Ada memberikan postingan-postingan yang bilang ini mengkaitkan Ruben ini dengan cangcong-cangcong. Contohnya salah satunya postingan ini, guys. Cowok-cowok yang sispek, cowok-cowok yang ya pakai celana dalam doang ya. Itu di like sama si Ruben ini, guys. Nah, ya. Janda. Nah, begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis. Janda spesial. Gitu. Ini janda bukan sembarang janda, guys. Janda ini janda gadis. Loh. Nanti udah dicobain dong, Bang. Loh. Ya udah pacaran, masa belum pernah? Emangnya pacar kamu sekarang nggak rainbow? Nah, siapa tahu cuma beda casing. Loh. Capek dan butuh refreshment banget. Kalau kalian tahu foto ini, nah ini katanya Ruben itu juga sempat ke tempat pentas baletnya anak-anaknya. Tapi mereka semua ini kabur lewat pintu belakang, guys. Sedih banget kalau bener ya. Coba graduation anaknya. Keluarnya dari pintu yang lain gitu. Jadi foto pun tidak kan gitu yang Ruben laporkan ke polisi gara-gara anaknya dipangku sama si Sergio pacar bundanya dan sebut, "Papi, ini kok bundanya tidak melarang?" Bucin keterlaluan nih, coy. Jadi kita masih update kasus tentang Ruben ya. Dan sekarang, nah, si Ruben versus CEO. Nah, selalu ikut orang. CEO apa nih? Nah. Soalnya kemarin Ruben ini sempat posting di Instagramnya. Dia sebel gara-gara melihat anak-anaknya tanda kutip di pangku depan, guys. Apalagi anaknya udah agak gede ya, itu di pangku depan sama pacar bundanya. Ini kan terlihat seperti nggak bagus ya di mata masyarakat ya. Nah, dan bahkan ada video yang bilang si Gio ini adalah papa atau dedinya anak-anak. Ayah kandung mana yang sakit hati, kawin juga belum, itu si Sarwenda sama si Sergio. Papi Nia ya. Ini guys, dibilang papi Nia gitu. Dedi Gio gitu dibilang, guys. Nia papanya. Nia papanya ganteng. Yang dia. Papanya Nia siapa? Uncle Gio katanya, guys. Katanya. Apa gantian? Oh, ini anaknya yang besar, guys. Gantian mereka yang di situ di tempat Cici. Enggak boleh. Enak aja mau ambil dedi aku. Enak aja mau ambil dedi aku. Dan ini ya nyebelinnya ya, kenapa si Sarwenda ini nggak stop gitu loh? Enggak, ini belum dedi kamu. Ini bukan papa kamu itu Ruben gitu. Si Sarwenda kan ini kayaknya dia apa tanda kutip diduga mendukung ya. Nah, apalagi sekarang dia bilang cangcong. Kita nggak tahu doktrin di lingkungannya seperti apa. Bisa lihat aja kan, itu lihat tuh papa kamu, mirip nggak sama kamu? Kamu mau papa yang ganteng, apa papa yang lekong? Nah, pilih papa yang ganteng aja, maco kan gitu. Mantan copet loh. Apa seperti itu ya, mantan copet hatiku gitu maksudnya. Ini di post di Instagramnya Ruben, dia bilang, mungkin Anda lebih bijaksana ya untuk meluruskan apa bila ada perkataan anak saya yang kurang tepat. Saya sangat mengenal anak saya. Nah, dan mungkin Anda akan lebih memahami perasaan ini ketika suatu saat memiliki keturunan sendiri. Dalam video tersebut, kalian belum menikah, setuju? Kumpul kebo jangan-jangan nih. Kelakuan bobrok. Ngumpulin kelakuan bobrok gitu kan. Nah, belum menikah, karena itu mohon jangan membuat pemahaman atau gambaran seolah-olah figur ayahnya nggak ada gitu. Padahal ayahnya udah nafkahin, dilarang ketemu lagi. Saran saya fokuslah terlebih dahulu pada hubungan yang resmi dan berkeluarga, sehingga dapat memahami bagaimana rasanya menjadi orang tua, serta tidak lagi bermain peran yang dapat membingungkan anak saya. Nah, apabila nanti sudah menikah secara resmi dan memang diperlukan bantuan saya untuk menjelaskan kepada anak saya mengenai panggilan yang diinginkan, saya akan membantu dengan ikhlas untuk menjelaskan ke anak saya. Terlepas dari siapa Anda dan bagaimana masa lalu Anda, itu bukan urusan saya, namun saya berhak menentukan lingkungan yang berada di sekitar anak saya demi masa depannya. Saya juga tidak mempermasalahkan hubungan Anda dengan masa lalu saya karena urusan kami telah selesai. Nah, itu yang jadi kegalauan Ruben ya. Harusnya kan si pacarnya Sarwenda, gitu. Saya bukan papa kamu. Saya belum dedi kamu gitu. Buktinya saya belum nafkahin kamu, iya kan? Kalau memangnya si Sergio ini udah tanda kutip bangga dan senang dipanggil papa atau dedi, nikahin dong emaknya. Jangan dipakai mulu. Jangan dipakai kerja mulu maksudnya gitu. Iya kan?
beliin dong rumah baru untuk emak dan anaknya. Jangan rumah mantan suami dulu dipakai syuting terus. Iya kan? Bayarin dong 200 juta untuk sekolah-sekolah dan les anaknya. Jangan mantan suaminya yang bayar, kamu enak-enakan bucin-bucinan sama pacarnya, ibunya anak-anak gitu. Iya kan? Itu baru namanya laki, tanggung jawab. Ya wajar Ruben sebel. Udah nafkahin. Terus emaknya bukannya membela yang mana keturunan asli, yang mana bapak kandung, malah seakan-akan dibuat bapak-bapakan. Bapak-bapakan ini jadi bapak beneran gitu. Dipangku-pangku guys. Ini kalau komen-komennya di postingannya Ruben ada yang bilang takut banget gitu. Bismillah, Allah maha melihat ya. Harusnya sebagai laki-laki gentle dan beneran laki, saat berada di posisi dia sewajarnya dia meluruskan ke anaknya Ruben. Papa kamu itu Ruben Onsu, bukan aku. Aku punya anak perempuan juga, jadi saya tahu gimana rasanya. Sorry ya, ini berisik banget, di depan ada orang gergaji guys. Ada yang bilang, jir dipangku coy gitu. Tag aja manusianya. Nah, si Sergios gitu. Udah nama grupnya alay. Papiu Mamiu Nora. Dan mengenai ini, Hotman Paris pun bilang kalau Ruben itu mau ngambil anaknya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Ngambil anaknya dengan paksaan tuh nggak apa-apa, karena lingkungannya diduga lingkungannya Sarwenda itu udah toksik banget guys. Udah nggak bagus untuk perkembangan anak gitu. Ini Hotman Paris yang bilang ya. Kalau gua ambil aja anaknya. Kalau gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Tapi kalau gua ya, gua nggak mau rekomen sama Hit. Kalau gua ambil aja anaknya. Kalau gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Paling-paling istrinya bisa Bukan gugat. penculikan. Misalnya lagi main di sekolah. Jemput anaknya. Itu banyak kejadian Jemput paksa ya. Itu lagi main di mall. Selalu begitu kasusnya. Jangan masuk ke rumah. Kena lagi nanti pidana. Alat untuk bargaining power. Tawar menawar. Kalau gua, lu nggak ngasih gua anak untuk bertemu, gua hentikan nafkah. Itu bargaining power. Itu katanya bargaining power-nya guys gitu. Jadi Ruben punya bargaining power, yaitu nafkahnya tiap bulan. Kalau nggak dikasih ketemu anak, ya nafkahnya di stop gitu untuk bisa ketemu anak. Ini malah disalahin, dibilang najis. Kalau mau punya anak nggak mau nafkahin sama adiknya si Sarwenda. Serba salah jadi Ruben, bu. Tapi yang anehnya lagi ya, kemarin let's go lihat nih, ada dari Sansabella. Ya, kalian tau kan yang ini, yang cewek ini. Nah, dia tuh mungkin di pihaknya Sarwenda ya gitu. Karena dia memberikan postingan-postingan yang bilang ini mengkaitkan Ruben ini dengan cangcong-cangcong. Contohnya salah satunya postingan ini guys. Dia bilang mereka ini nggak saling follow, artinya masuk di explore atau mungkin di search sekarang. Yang satu post di delete gitu, yang satunya di unrepost, dua-duanya nggak follow-followan. Nah contohnya ini katanya ada cowok-cowok yang suspek, cowok-cowok yang ya pakai celana dalam doang ya, itu di like sama si Ruben ini guys. Nah ya like-nya, apakah ini termasuk salah satu bukti yang dibilang Sarwenda? Gue takut kalau gue klarifikasi dunia geger. At least gue gak bisa klarifikasi, tapi gue punya banyak bukti. Kalau mantan suaminya itu cangcong-cangcong, nah atau belak-belok, nah ini pertanyaan kita semua. Nggak cuman itu, di postingannya dia bilang jika menemukan pasanganmu yang katanya normal, hobi, atau nge-like, atau nge-repost, lekong-lekong, setengah telenji, nah, dan tidak berotot, dan berotot maksudnya, apa yang kalian pikirkan, terus sekarang kok ketakutan di on-like, di on-repost semua, kayaknya CEO dulu incerannya deh, lu. Nggak apa-apa kok kalau memang cong, yang jadi masalah itu ngatain orang, terus bahas masa lalu. Nah, ini yang didapetin dari Sansabella ya gitu. Nah, menurut kalian ini postingan ini benar apa enggak ya? Nah, tapi menurut Litsko nggak ada hubungannya ya. Soalnya kan di permasalahannya Ruben nggak ketemu anak gitu. Walaupun dia mungkin yang diduga sama Sarwenda cangcong-cangcong rainbow ya, pokoknya ya kasih ketemu anak dong gitu ya kan. Itu permasalahannya kan. Waduh. Sansabella ini memang juga ya 11-12 kayak ini kita Mirzani lah beberapa postingannya. Nanti kita kalau ada update yang sangat valid mungkin kita bakal bahas dari postingannya atau repostannya Sansabella ya. Kita lanjut ke masalah si Sergios
Papio, Mamio, Brio, Mio, Mio Karbu. Kita lihat dulu guys. Janda. Nah, begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis. Oh, janda spesial. Gitu. Jadi asal Janda gadis. Gitu. Siapa yang nggak mau sama Mamio gitu. Tapi saya tidak lihat masalah, saya lihat orang seapa adanya. Saya mengenal Mamio. Mamio itu orangnya baik, hati, apa adanya. Benar-benar pekerja keras, sangat sangat sayang sama anak-anaknya. Oh, itu dia guys. Pernah dapat pertanyaan si Sargio ya namanya. Sargio ini kenapa sih mau sama Mami gitu. Ini dia bilang, ini janda bukan sembarang janda guys. Janda ini janda gadis. Loh. Garang dan sadis. Ini pertanyaan kita ya gitu. Dia janda gadis gitu. Soalnya ini ambigu ya. Soalnya gara-gara pernyataannya dia janda rasa gadis ini, janda gadis ini orang-orangnya bilang kayak gini guys. Berarti udah dicobain dong bang. Loh. Ya udah pacaran, masa belum pernah? Masa belum pernah lihat kecantikan seperti gadisnya Sarwendah gitu maksudnya ya gitu. Kok tahu rasanya sih? Emang udah dicoba? Loh. Udah di test drive nggak bang? Nah, udah di test drive nggak waktu ngomong-ngomongin tentang akan adanya pernikahan gitu maksudnya mungkin ya gitu. Ada yang bilang belum tentu juga dikawinin. Belum tentu juga dinikahin. Kalau dikawinin kan udah niat, maksudnya dari dalam hati gitu. Ya kan? Udah niat dan udah mantap gitu maksudnya coy. Berarti udah dicobain ya. Nah, banyak banget yang komen udah dicobain belum nih gitu. Kan dia udah pacaran, ya pasti udah lah. Udah dicobain bagaimana membina suatu hubungan yang sehat. Yang serius untuk ke masa depan gitu maksudnya kan. Brengsek nih memang nih para netizen. Let's go capek belok-belokin nih. Kalian yang pikirannya mesra sampai ke sumsum. Loh. Let's go yang belokin nih. Kalian harus terima kasih sama Let's go ya. Kalau nggak dicari nih kalian. Loh. Masalahnya nggak cuma Ruben yang ada rumor-rumor diduga lekong ya. Masalahnya si Sergio ini di beberapa netizen ya, itu juga merasa bahwa Sergio ini juga ada unsur-unsur ininya guys. Lekong-lekongnya guys. Lekong-lekong laki tapi bengong. Coba kita lihat ya. Kan Rainbow soalnya banyak aki ya? Iya, kamu suka Rainbow ya? Enggak dong, trauma. Boti. Kenapa sih pilih Boti? Boti. Iya. Enak rasanya. Waduh. Boti. Waduh. Itu dari video-video netizen ya. Soalnya mereka lagi ngomongin warna ya, lagi ngomongin rainbow, ditanya Sarwendah, "Kamu suka rainbow ya?" "Enggak, aku trauma." Loh. Maksudnya apa tuh trauma rainbow? Emangnya pacar kamu sekarang nggak rainbow? Nah, siapa tahu cuma beda casing. Loh. Ya kan? Maksudnya nggak suka pakai baju-baju rainbow gitu. Kadang-kadang dia pakai baju-baju warna-warni nih, pakai baju hijau, pakai baju merah, pakai baju biru gitu. Dan sebelnya lagi netizen di mana waktu Sergio ini yang diduga dia syuting endorsan di rumahnya Ruben. Yang mana Ruben itu masih bayar 200-an juta untuk pemeliharaan rumah guys. Yang ini guys. Hampir sehari beraktivitas, rasanya capek dan butuh ini, guys. refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Emang paling bener recharge di rumah aja dia bilang guys. Ini perlu. Santai-santai dia minum kopi endorsan. Ini dia kalau di komen-komennya ngakak bisa-bisanya syuting di rumah Ruben. Lah di rumah dia aja napa? Rumah dia nggak sebesar Ruben. Ini diduga rumahnya Ruben ya, karena kalau dari depan-depannya yang ini, nah itu kayaknya tuh pilar-pilarnya rumah Ruben gitu loh. Apalagi dia di sini bilang paling enak sih nge-recharge di rumah aja. Kalau komennya serius itu rumahnya Ruben, woi beneran ada yang nanya. Tahu kan gratis tanpa nyewa tempat, nggak perlu keluar uang, tapi kasihan Ruben. Rumah dengan keringatnya dia yang happy giu. Yang katanya CEO, selalu ikut oyang. CEO besar PT-nya ada di mana-mana. Nah, PT itu maksudnya patungan gitu. PT saya ada di mana-mana. Memang saya sering PT-PT ya sama teman ya. Kalau makan patungan-patungan. Seperti itu pertanyaan kita ya. Soalnya kalau ini bener rumahnya Ruben, gimana Ruben nggak kesel? Yang pertama, rumah itu rumahnya Ruben.
kulkas yang diduga, ya kulkasnya Ruben lah. Masa kulkas dia orang di rumah Ruben misalnya nih, kalau bener nih rumahnya Ruben ya. Sofa yang didudukin tadi, sofa siapa? Sofa Ruben. Ya kan? Jangan-jangan kopinya kopi Ruben. Nah, seperti yang Lesko bilang kemarin gitu. Ini Nescafe nggak bayar endorsan ke Ruben loh, propertinya dipakai loh. Enak aja dapat si Cio ini kan dapat duitnya kan, numpang syuting nih di rumah orang. Nah, emang kadang-kadang yang bikin sebel netizen soalnya emaknya kecintaan banget, kebucinan banget gitu loh. Apakah karena masalah ini akhirnya mereka akan menikah atau akhirnya mereka akan bubar? Siapa tahu CEO-nya berubah pikiran, ribet pacaran sama kamu. Bubar aja lah gitu. Ini pertanyaan kita semua ya gitu. Kita mau tahu bagaimana sih efek dari kasus ini, apakah mempengaruhi hubungan mereka apa enggak. Dan satu lagi guys, kalau kalian tahu foto ini, nah ini katanya Ruben itu juga sempat ke tempat pentas baletnya anak-anaknya. Tapi mereka semua ini kabur lewat pintu belakang guys. Sedih banget kalau bener ya. Coba kita lihat dari statement pengacaranya Ruben ya. Pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak. Ruben kan bisa tuh datang ke rumah dalam sini loh, dia sudah pernah lakukan, datang ke acara graduation anaknya, dia Graduation anaknya. keluarnya dari pintu yang lain gitu, jadi foto pun tidak kan gitu, yang akhirnya yang diposting adalah foto-foto dia dengan orang lain kan begitu. Nah, itu deh guys. Karena dari kuasa hukumnya bilang Ruben itu juga datang kok ke graduation anaknya. Bahkan dia sempat nunggu di depan, di luar pintu gitu. Jadi pas selesai, dia udah nungguin gitu, pengen foto, pengen ketemu anaknya. Ternyata anak-anaknya ini diduga dibawa sama emaknya dan mungkin pacar emaknya juga, itu keluar lewat pintu yang lain. Nah, diduganya biar nggak ketemu Ruben. Jadi kan Ruben sedih ya. Masalahnya jangankan ketemu, foto aja dia nggak sempet di graduation anaknya. Yang diposting malah foto-foto bersama si Gio ini, si Sergios ini ya gitu. Bagaimana kalian? Apakah kalian tim Sergios? Papio, Mamio, Vario, Brio? Loh. Itu guys, itu yang bikin sedih. Mungkin ternyata banyak juga ya dari Ruben ini yang nggak dia ceritain bahwa bagaimana perjuangan dia untuk ketemu anak-anaknya ini guys. Menurut Let's Go ya wajar bagaimana dia sekarang sekesel itu. Apalagi sekarang banyak banget dukungan dari masyarakat Indonesia bahwa kayaknya hak asuhnya harus di Ruben aja deh. Karena kalau di Mamio dan Papio itu pertama ngelihat orang tuanya kebucinan itu nggak bagus. Dosa, nak. Belum nikah udah pacaran gitu, deket-deketan nempel-nempel mulu kayak perangko gitu. Ya kan, itu belum dinikahin juga, kecuali kalau mereka udah nikah. Terus yang kedua, staff-staffnya si Sarwenda sama adiknya juga ngompor-ngomporin dan jelek-jelekin Ruben di depan anak-anaknya, itu juga nggak bagus bagi mental anak-anaknya. Terus kemarin juga sempat dibahas di mana anak-anaknya ini juga nemenin mamanya live sampai malam. Itu kan kerjaan emaknya ya, tapi anaknya disuruh nemenin live gitu. Itu kan nggak bagus juga gitu. Kan harusnya anaknya sekolah, main, mendapatkan kasih sayang. Emaknya bucin mulu nih. Nah, itu juga nggak bagus. Itu dia. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kasih pendapat kalian tentang Ruben ini guys gitu. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Sarwenda di bawah. Atau dari Super Tank aja. Contohnya seperti ini guys. Nah, dari penggemar Sarwenda, bacain komenku dong buat dukungan kepada Sarwenda. Terima kasih. Atau dari Rizka Widya ini, dari Super Thanks dia, dari Jepang. Dia bilang kalau sebulan dapat 250 juta, jangankan mantan minta ketemu. Anak minta kelon juga aku temenin. Temenin kelonin bapaknya. Loh. Ya kan? Nah, coba tulis pendapat kalian di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.